Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arcana Crypto. Yuhu. Woi bang, lu ini malam-malam teriak-teriak lagi. Woi, apa nggak dimarahin sama tetangga lu ya? Biarkan aja lah ya. Kita tunggu aja biarin dia biar datang di sini. Apa kabar hari ini market? Wow, merah merona guys. Mantep banget market hari ini. Kayaknya besok ini juga bakal biris ini ya. Bitcoin 33.000 ya, masih setway di antara di sini-sini lah ya, 34.000, 35.000 ya, di antara sini lah ya. Masih di antara setway terus. Oke, kita mudah-mudahan saja setelah setway ini bakal to the moon. Oke. Jadi saya mau cerita sedikit ya di sini, kalau saya kasih saran kepada kalian, kepada penghuni grup Arjano Crypto. Jadi kalau misalkan ada yang mengirim SC ya, atau smart contract, meskipun itu namanya sama tapi bukan yang sebenarnya adalah yang dituju, smart contract yang dituju itu harap hati-hati lah ya. Jadi kalau misalkan begini, lebih baik kalian tuh langsung lihat saja di webnya atau di misalkan di grupnya secara langsung. Jadi jangan karena dari orang memang benar itu namanya, misalkan contoh nih ya, Baby Doge misalkan ya, contoh ya. Nah, kemudian ada yang kirim SC, memang benar ketika kalian lihat itu namanya SC-nya itu adalah Baby Doge, tapi sebenarnya bukan SC yang, bukan Baby Doge yang dituju itu gitu. Jadi kalian harus hati-hati, saya nggak mau kalian itu tertipu gara-gara hal seperti itu ya. Dan juga ada beberapa orang yang setelah saya kick, mereka langsung chat pribadi sama saya, mereka ngomong bagaimana lah, macam-macam lah. Ada juga bahkan yang memaki saya segala macam lah, ngomong-ngomong saya kan bagaimana. Jadi saya sudah beritahu di grup ini. Jadi ada kategori yang bakal saya kick dari grup Arjano Crypto. Jadi jangan harap dipatuhi pokoknya peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, ini ada artisnya, ada Ariel nih ya. Oke, tadi saya lihat di Pukoin. Kenapa saya malam ini saya bahas? Karena ini baru beberapa hari di Pukoin dan saya lihat harganya lagi dam. Dan biasanya setelah saya review itu bakal pam. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia yang saya bilang ya, hari pertama dia bullish, kedua bullish biris, kemudian pernah naik, hari keberapa ini naik, dan hari ini lagi biris lagi. Dan biasanya setelah saya review ini kebalik ini ya. Ini candlesticknya bakal berbalik arah ini, yang tadi merah jadi hijau ini langsung. Oke, kita lihat aja nanti ya, karena saya tahu ketika mereka mereka itu pada komentar di YouTube saya, Bang, lu ini pakai dukun apa sih? Mana dukun? Mungkin hanya kebetulan aja gitu ya, hanya kebetulan aja. Dan saya ngomong pam ya, bener-bener naik, alhamdulillah. Tapi kalau sudah dirasa cukup ya cepat-cepat lakukan di take profit bisa. Oke, saya penasaran sama koin ini. Apakah namanya? CDAF. Apa sih CDAF ini? Coba kita buka websitenya. Wih, keren weh. Banyak gambar yang gerak-gerak nih. Cryptodora.finance. Oh, ternyata tadi CDF tadi ini adalah banyak gambar gerak-gerak di belakang ya. Terbang-terbang ini kayak balon udara ini. Gelembung udara. Oke, token amal yang dipicu oleh masyarakat dan bertindak untuk mengubah dunia. Kami adalah token kripto deflasi dengan manfaat pertumbuhan harga eksponensial untuk pemegang dan badan amal. Oke, grafiknya sudah kita lihat. Pancake swap, tukar kue deh kalau terjemahin ya. Oke, I understand. Nah ini import. Nah di sini keluar namanya CDAF karena dia belum listing di CoinMarketCap dan CoinGecko, jadi masih tanda tanya. Di sini hanya keluar logonya. Kalian tinggal konekkan saja di wallet kalian di sini. Kemudian nanti misalkan ya, kalau misalkan itu di Trust Wallet itu belum ada, kalian bisa tambahkan sendiri dengan menggunakan add custom. Alamat kontrak, oke nanti saya kopikan di deskripsi ya. Ikuti kami, oke saya mau bergabung di Telegram. Masuk Pak Eko. Oke, masuk. Di sini ada media sosial lainnya juga, ada YouTube-nya ada, kemudian Twitter dan Medium ini. M ini Medium mungkin ya. 10% biaya pajak, 4% kolam likuiditas dan 2% pemegang serta 4% amal. Oke, ini gambarnya keren banget ya. Ini saya buat saya pusing, nah tuh gerak-gerak semua nih, lihat nih, bolong-bolong di belakang ini ya. Tentang Cryptodora, Cryptodora memiliki tokenomik yang fantastis dan strategi amal yang kuat yang dirancang untuk memaksimalkan manfaat dan jangkauan dampak sosial. Kami menyiapkan panggung untuk cara baru menghubungkan investor kripto dengan jalur donasi yang andal dan juga meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas. Proyek kami menarik investor jangka panjang yang percaya pada prospek tak terbatas untuk menjembatani inovasi ruang cryptocurrency dengan tantangan dunia saat ini. Wey, kertas putih nggak perlu saya lihat dah. Kurang lebih sama seperti isi dalam website ini ya. Bagaimana itu bekerja? Dengan total pasukan awal 500 miliar token, wih lumayan lah ya, nggak terlalu banyak, maka biasanya kuadriliun ya. Token CDAF menerapkan biaya pajak 10% yang akan dipotong dari setiap transaksi yang akan digunakan sebagai berikut.
4% biaya tambahan otomatis ke kumpulan likuiditas, 4% dari setiap transaksi secara otomatis masuk ke dalam likuiditas. Karena LP yang lebih besar berarti harga dasar yang lebih tinggi. Yes. 4% biaya masuk ke dompet amal. Dana di sini akan dialokasikan untuk sumbangan bulanan yang diberikan kepada organisasi yang dipilih oleh pemegang kami. Sebagian juga akan dialokasikan untuk dana bantuan bencana kumulatif yang akan dikeluarkan jika terjadi keadaan darurat. Wih, jadi tujuannya mulai banget ya. Kemudian 2% redistribusi biaya kepada pemegang. Pengembang atau pemasaran, dompet debt atau pemasaran kami akan mulai dari 5% dari total pasukan. Namun, 2% akan digunakan untuk acara pembakaran dan 1% akan dialokasikan untuk airdrop untuk meningkatkan adopsi. Pada akhirnya, kita akan memiliki sisa alokasi 2% yang akan digunakan untuk pemasaran dan promosi. Yes! Oke, tokenomiknya ini. Kami juga berhasil membawa tokenomik kami ke level yang belum pernah dicapai oleh koin lain sebelumnya. Wow, keren banget ya. Ini logonya ya. Logonya si Cryptodora ya. Nama token Cryptodora, token tickernya CDAF, total pasukannya 500 miliar. Tokennya dibakarnya, udah dibakar 50%. LP-nya 25%, token amal 5%, token pengembang pasar 5%, peluncuran ADI 45%. Oke, amal kami nggak perlu saya baca lah ya. Fokus dan visi kami oke, nggak perlu baca. Kita yang penting adalah peta jalan. Kenapa? Karena ini mau dibawa kemana arah koin ini, kita baca ya. Di tahap pertama adalah buat saluran media sosial. Daftar di PancakeSwap, luncurkan daftar situs web di CoinHunt, CoinSniper. Dorongan pemasaran pertama, merekrut tokoh masyarakat yang profesional. Oke, tahap kedua, kertas putih, daftar CoinGecko, daftar CoinMarketCap, pertukaran CoinTiger, pemasaran kemitraan dengan organisasi amal, menyewa perusahaan pemasaran dan media. Tahap ketiga, pekerjaan ahli strategi media sosial, mengembangkan rencana bisnis, memulai kemitraan, buat formulir penerimaan untuk nominasi, menerapkan prosedur pemungutan suara dan seleksi, penelitian amal internasional yang besar ditetapkan, tolak ukur pemasaran. Oke, tahap keempat adalah kembangkan media sosial ya, makin berkembang ya. Oke, Save the Children, Health dan Disability, daftar di lebih banyak platform pertukaran. Daftar di platform pertukaran utama mungkin bisa di Hotbit, Binance, kemudian Probit, Bitmart, Whitebit, mungkin seperti itulah ya. Tahap kelima adalah membahas ide amal NFT, proyek NFT, dan pengembangan kemitraan. Oke, ini tujuan yang sangat luar biasa. Kemudian, penanggulangan kemiskinan, keamanan pangan, dan air. Jadi, dia bakal mendonasikan di tahap kelima ini kepada pembantuan kemiskinan dan sebagainya ya. Kemudian, bagaimana untuk membeli? Ya, membeli nggak perlu saya ajarkan lah ya. Kalian bisa lakukan sendiri karena kalian sudah biasa lah ya. Slipbacknya di atas 11% ini kalian bisa gunakan itu. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Selalu gunakan uang aman dan santuy. Jadi apabila market dalam keadaan bearish dan bullish, kalian itu tetap tenang dan santuy. Oke, terima kasih.